Halo Ibu dan teman-teman, dalam video ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pajak penghasilan pasal 15. Yang pertama adalah pengertian. Pajak penghasilan pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Pasal 15 Undang-Undang PPH mengatur tentang norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 Undang-Undang PPH yang ditetapkan Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Pajak 2008. Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan norma perhitungan khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari wajib pajak tertentu tersebut. Norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu antara lain: yang pertama, perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional; yang kedua, perusahaan asuransi luar negeri; yang ketiga, perusahaan pengeboran minyak gas dan panas bumi; yang keempat, perusahaan dagang asing; yang kelima, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah atau build, operate, and transfer boat. Kepada pemateri berikutnya saya persilahkan. Pajak penghasilan atas perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Yang pertama, dasar hukum. Pertama, pasal 15 Undang-Undang PPH. Yang kedua, keputusan Menteri Keuangan nomor 417 KMK 04 1996. Ketiga, surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 32 PJ 4 1996. Yang berikut subjek pajak. Subjek pajak perusahaan pelayaran penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap. Yang berikut objek pajak. Penghasilan dari pengangkutan orang dan atau barang yang diterima oleh wajib pajak, perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Yang berikut tarif pajak. Tarif pajak penghasilan pasal 15 atau penghasilan wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang atau yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain dan di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Kepada pemateri berikut saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara pelunasan, pemotongan, dan pelaporan. Pelunasan PPH yang terutang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, apabila penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib A. memotong PPH yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. B. memberikan bukti pemotongan PPH atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. C. menyetor PPH terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. D. melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dilampiri dengan lembar ketiga SSP dan lembar kedua bukti pemotongan PPH atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang kedua, apabila penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada poin, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib A. menyetor PPH yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima
atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP final. B. Melaporkan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan. Pembahasan berikut mengenai pajak penghasilan atas perusahaan penerbangan dalam negeri. Di sini ada dasar hukum, yakni yang pertama pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Yang kedua ada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475 KMK 04/1996 adalah wajib pajak perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Yang dimaksud perjanjian charter meliputi semua bentuk charter termasuk sewa ruangan, pesawat udara baik untuk orang atau barang. Yang ketiga, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 35 PJN 4/1996. Selain itu ada juga objek pajak. Yang pertama, penghasilan yang berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan lain di Indonesia atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Misalnya contoh objek pajak yaitu hadiah atau undian dan laba. Kemudian ada subjek pajak, yaitu perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter atau sewa. Contohnya subjek pajak yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pajak yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Baik, yang berikutnya tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak penghasilan PPh pasal 15 atas penghasilan bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah 1,8% dari peredaran bruto dan tidak bersifat final. Pembayaran pajak penghasilan yang dimaksud merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Peredaran bruto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Yang berikutnya pemotongan dan pelaporan. Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pengkarter sepanjang pengkarter tersebut adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Atas pemotongan PPh tersebut, pengkarter wajib yang pertama memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yang kedua, menyetor PPh yang terutang kepada bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Yang ketiga, melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Baik, pemateri berikut saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Wilhelmus Tulun akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atas perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang pertama, dasar hukum. Yang termasuk dalam dasar hukum yaitu yang pertama pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416
KMK 04/1996. Yang kedua, objek pengenaan PPh. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal yang dilakukan dari yang pertama pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia. Yang kedua, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia. Yang ketiga, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia. Dan yang terakhir, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya yang di luar Indonesia. Bagian yang berikut, subjek pajak. Subjek pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Bagian yang berikut, tarif dan dasar pengenaan pajak. Besarnya pajak penghasilan pasal 15 atas penghasilan wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. Peredaran bruto adalah semua imbalan dari pengangkutan atau orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan atau sebaliknya serta pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Terima kasih. Waktu dan kesempatan yang berikutnya kami berikan kepada pemateri berikutnya. Baik, yang terakhir tata cara pelunasan pemotongan dan pelaporan. Pelunasan PPh yang terutang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, apabila penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib A. memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti, B. memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, C. menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan surat setoran pajak, D. melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dilampiri dengan lembar ketiga surat setoran pajak dan lembar kedua bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang kedua, apabila penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada poin, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib A. menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan surat setoran pajak, B. melaporkan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperoleh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya pada ruang diskusi. Terima kasih.